Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-24. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-24. Nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Judul renungan kali ini bersandar kepada Allah, ditulis oleh James Bank. Harriet Tubman tidak dapat membaca dan menulis. Sebagai budak di masa remajanya, ia menderita cedera kepala karena disiksa oleh mandor yang kejam. Akibatnya ia sering mengalami kejang dan kehilangan kesadaran di sepanjang sisa hidupnya. Namun begitu lepas dari perbudakan, Harriet dipakai Allah untuk membebaskan 300 orang lain dari perbudakan. Harriet 19 kali kembali ke wilayah selatan Amerika pada masa sebelum Perang Saudara untuk menyelamatkan budak-budak yang lain. Mereka pun memberi julukan Musa kepada Harriet atas keberaniannya. Ia terus melakukan misinya, sekalipun diburu seperti buronan dan terus-menerus hidup dalam bahaya. Sebagai orang percaya yang setia kepada Tuhan, ia membawa buku himne dan Alkitab dalam setiap perjalanannya, serta biasa meminta orang membacakan ayat-ayat Alkitab yang juga sering ia hafalkan dan ucapkan. Aku berdoa sepanjang waktu, katanya. Tentang pekerjaanku di mana saja, aku selalu berbicara kepada Tuhan. Ia memuji Allah atas keberhasilan terkecil sekalipun. Hidupnya adalah ekspresi yang sangat dahsyat dari perintah Rasul Paulus kepada orang Kristen mula-mula. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketika kita menjalani hidup dengan bersandar kepada Allah di setiap saat dalam doa, serta memuji Dia di tengah berbagai kesulitan yang kita hadapi, Dia memberi kita kekuatan untuk menyelesaikan tugas yang paling menantang sekalipun. Juru selamat kita lebih besar daripada apapun yang kita hadapi, dan Dia akan memimpin kita sewaktu kita berharap kepadanya.
Sahabat ODB, mengapa meluangkan waktu di hadirat Allah telah menjadikan Anda lebih kuat? Dengan cara apa Anda bersandar kepadanya hari ini? Allah pengasih yang Maha Kuasa, tolonglah agar hari ini aku menjalani setiap momen bersamamu dan menerima kekuatan yang hanya kutemukan di dalam-Mu. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.